warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2A D3 Akuntansi yang beranggotakan Isma Anjas Putra, BP 1017, dan Tasya Puput Amelia, BP 1017. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pajak penghasilan pasal 25. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas secara keseluruhan tentang pajak penghasilan pasal 25, ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu definisi dari pajak penghasilan pasal 25. Dan saya akan menjelaskan apa itu pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Kita akan membahas tentang subjek PPh pasal 25. Yang pertama ada wajib pajak umum. Wajib pajak umum yaitu wajib pajak yang menghitung angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh. Isi pasal 25 ayat 1 Undang-Undang PPh yaitu angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Selanjutnya yaitu wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala. Wajib pajak ini adalah wajib pajak yang menghitung angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PMK 215 PMK 003 2018 meliputi 1. Bank. Yang kedua ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang ketiga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Yang keempat, wajib pajak masuk bursa, dan yang kelima, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Nah, jika tadi kita membahas tentang subjek PPh pasal 25, kali ini kita akan membahas tentang tarif dan perhitungan PPh pasal 25. Tarif PPh pasal 25. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPA adalah yang pertama, sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%. 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25%. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT. PPh 25 bagi OPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan
setiap masing-masing tempat usaha. Nah, yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau wajib pajak WP-OPSPT. PPh 25 bagi OPSPT adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Anjas Putra dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 25 yang telah disampaikan teman saya tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 25. Nah, yang pertama itu perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan melalui contoh soal dengan yang mana soalnya yaitu pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemotong PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Yang kedua, pemotong PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta. Yang keempat, PPh pasal 24 pembayaran pajak luar negeri sebesar 7,5 juta, seluruhnya dapat dikreditkan. Nah, untuk perhitungannya, angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016-nya tadi sebesar 50 juta. Nah, sekarang kita cari kredit pajak tahun 2016-nya. Yang pertama itu ada PPh 21 PP sebesar 15 juta, PPh 22 10 juta, PPh 23 22 juta 500, PPh 24 7 juta 500. Jadi total kredit pajaknya yaitu 35 juta. Nah, kita kurangi PPh terutang SPT tahun 2016-nya sebesar 50 juta dikurangi dengan total kredit pajaknya sebesar 35 juta. Nah, maka dapatlah dasar perhitungan angsurannya sebesar 15 juta. Nah, besar angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulannya yaitu sebesar 15 juta dibagi 12. Karena ini angsurannya per bulan, otomatis dibagi sebanyak bulannya yaitu 12 dan dapat hasilnya 1.250.000 per bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 25 untuk badan. Dengan contoh soalnya yaitu pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada PPh yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 22 sebesar 30 juta. Ada PPh yang dipotong oleh pihak lain atau PPh 23 sebesar 15 juta. Yang ketiga yaitu ada pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500.000, tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan itu hanya sebesar 40 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dapat dibayarkan atau terutang di luar negeri untuk bagian tahunan pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017-nya adalah yang pertama itu ada tadi PPh terutang berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 125 juta. Nah, untuk kredit pajak tahunannya
tahun 2016 itu ada PPh 22 30 juta, PPh 23 15 juta, PPh 24 40 juta. Jadi total kredit pajaknya untuk tahun 2016 ada 85 juta. Nah, PPh terutang SPT tahun 2016 dikurangi dengan kredit pajak tahun 2016-nya 125 juta dikurang 85 juta, dapatlah dasar penghitungan angsurannya sebesar 40 juta per tahun. Nah, per 8 bulan bukan per tahun, karena tadi meliputi masa 8 bulan kan, jadi 40 juta per 8 bulan. Nah, karena angsuran PPh pasal 25 ini barunya per bulan, maka kita bagi 8 bulan, 40 juta dibagi 8, dapatlah hasilnya 5 juta per bulan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Angsuran pajak bulanan atau PPh pasal 25 tersebut dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2017 berarti itu paling lambat disetor pada tanggal 15 April 2017. Nah, untuk pelaporannya, pelaporan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulanan bulan Maret 2017 dilaporkan paling lambat berarti tanggal 20 April 2017. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai PPh pasal 25. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you for watching.